apapun. Peristiwa Isra Mi'raj bukan dongeng, peristiwa Isra Mi'raj bukan bohongan. Insya Allah kita sebagai umat Nabi Muhammad yang baik dan beriman percaya dengan namanya Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra. Langsung di berikutnya bi abdihi. Ini kata-kata bi abdihi adalah hamba. Kenapa sih Ustaz nggak langsung subhanalladzi asra bi Muhammad? Kan enak, langsung jelas tuh. Maha suci Allah yang telah memperjalankan Nabi Muhammad, kan jelas. Ternyata ada rahasia Allah di sini, Bu. Bi abdihi adalah dua data. Tafsiran dua data nih. Data yang pertama, bi abdihi, ini kata-kata hamba di sini adalah seorang hamba beneran, seorang manusia beneran, Bu, kayak kita-kita ini. Kalau ditanya, Ustaz, Nabi Muhammad ketika di Isra Mi'rajkan pakai ruh atau jasadnya aja? Pakai dua-duanya, jasad dan ruhnya, Bu. Enggak pakai ruhnya aja. Oh, kalau pakai ruhnya aja enggak pakai jasad, kuntilanak. Atau kebalikannya, jasadnya aja enggak pakai ruh, mayit dong. Ini dua-duanya. Ruh dan jasad Nabi Muhammad diberangkatkan, diperjalankan oleh Allah. Jadi mutlak di sini bi abdihi. Data yang pertama mengatakan bi abdihi, seorang hamba ini benar-benar seorang manusia, yaitu khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Data yang kedua, kenapa Allah nyebutnya hamba? Ini ternyata panggilan sayang untuk Nabi Muhammad. Kenapa sih Ustaz gak langsung Habibi gitu kan? Atau yang sekarang modern, my baby honey, ayang bebku, panggilan sayang. Ya Bu, Ibu kalau dipanggil sama suami panggilannya gimana Bu? Ya Humairo. Yang kemerah-merahan matanya kalau lihat tweet. Kalau Siti Aisyah mah Humairo pipinya. Kalau Ibu ya Humairo matanya. Kalau lihat udah kalau dikoyok sama merah udah sehat. Ya Bu kalau lagi sakit mintanya jangan ke rumah sakit, mintanya ke toko emas. Minta sama bapak, Pak, ayo Pak, saya lagi sakit. Kemana Bu? Ke toko emas. Itu insya Allah sehat lagi Bu. Ya Bu. Balik lagi. Jadi bi abdihi adalah kata-kata hamba, panggilan sayang untuk Nabi Muhammad. Kalau Allah yang ngomong, ini seorang hamba tuh, ini mulia Bu nilainya. Allah yang ngomong. Ini Muhammad nih hambaku. Kalau Allah yang ngomong, itu nilainya luar biasa istimewa. Lah kita juga hamba Allah, Ustaz. Kalau kita yang ngomong itu ngaku-ngaku Bu, belum tentu diakui oleh Allah. Bisa sekarang nih lagi imannya lempeng nih, lagi tinggi, bisa hamba Allah. Nanti suatu saat bisa jadi hamba harta, bisa jadi hamba jabatan. Tuh, kalau ngaku-ngaku nilainya murah. Contoh nih Bu, contoh gampangnya gini. Kalau saya ngaku nih kenal sama Pak Prabowo, deket banget sama Pak Prabowo, itu ngaku-ngaku nilainya murah. Ngaku, kenal enggak? Kalau Pak Prabowo, kalau Pak Prabowo-nya ngomong tuh Ustaz Unyu tuh saya kenal, saya pernah ngaji sama Ustaz Unyu, saya pernah kemana-mana sama Ustaz Unyu, saya pernah Ustaz Unyu pernah ditraktir tuh di Wismi, di Keciken. Tuh kalau Pak Prabowo-nya ngomong seperti itu, percaya, berarti nilainya istimewa. Ustaz Unyu dikenal sama Pak Prabowo. Tapi kalau saya yang ngomong, saya kenal sama Pak Prabowo, kemana-mana sama beliau terus. Ternyata ditanya Pak Prabowo kenal enggak sama Pak Ustadz Unyu? Enggak. Nilainya murah Bu. Oleh karena itu kalau Allah yang ngomong, ini hambaku, nilainya istimewa. Makanya disebut bi'abdihi, hamba. Sama aja kalau misalkan ada seorang guru nih sayang banget sama muridnya, ya. Kemudian bapak guru ibu guru itu ngomong, nih anak-anak, ini murid tersayangan bapak nih, jangan diganggu ya, dia pinter,
diakui sama gurunya, istimewa tuh anak. Tapi kalau murid yang ngomong, saya juga disayang sama bapak guru itu, saya juga disenengin sama ibu guru itu, cuma ngaku-ngaku doang mah nilainya murah. Nah, oleh karena itu bi'abdihi di sini adalah panggilan sayang untuk Nabi Muhammad. Kemudian dilanjutkan dengan ayat berikutnya, lailan. Lailan ini adalah malam. Perjalanannya malam, Pak Bu. Kenapa sih nggak siang aja nahar atau sore atau pagi? Lah kalau misalkan siang, ini orang Katiasa Burung dilihat semua peristiwa Isra Mi'raj. Wah, kelihatan Nabi Muhammad naik buruk. Ya Bu, ini sudah dirancang oleh Allah. Malam itu adalah suasana yang istimewa. Riwayat seperti nuzul Quran diturunkan itu malam hari Bu. Kemudian Lailatul Qadar malam hari. Itu semuanya malam kebanyakan ya. Nah, kalau siang hari jarang. Makanya disebutkan lailan, yaitu malam hari perjalanan Isra Mi'raj itu. Baik, peristiwa Isra Mi'raj itu tujuannya apa? Linuriyahu min ayatina, untuk diperlihatkan kepada dia Nabi Muhammad SAW min ayatina, sebagian tanda-tanda ayat kebesaran Allah. Lah untuk Nabi Muhammad itu suatu kebesaran yang sangat luar biasa, tapi kata Allah itu sebagian kecil. Isra Mi'raj itu sebagian kecil kata Allah. Tapi sebagian kata Nabi Muhammad itu sebagian sangat istimewa dan sangat luar biasa. Tuh, tujuannya apa dengan adanya Isra Mi'raj? Tentu tidak lain adalah mengemban risalah sholat. Istimewa gak Bu? Pak, sholat itu langsung nabinya dibawa menghadap Allah. Kalau puasa hanya turun ayat melalui malaikat Jibril. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, turun ayat. Wahyunya melalui malaikat Jibril. Sedekah begitu juga zakat, wahyunya melalui malaikat Jibril. Haji umroh juga wahyunya melalui malaikat Jibril. Tapi giliran sholat langsung nabinya dibawa menghadap langsung menghadap Allah. Tuh, ini 3 alam ditembus Bu. Tadi dikatakan alam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu namanya alam nasrut, alam manusia, alam nyata, alam dunia. Alam nyata nih di sini nih, alam manusia, alam dunia, alam bumi, ya, alam nasrut namanya. Dari Masjidil Aqsa menuju langit ke-7 itu alam malakut, alamnya malaikat. Makanya malaikat Jibril menemani Nabi Muhammad ketika Mi'raj itu, Isra Mi'raj sampai langit ke-7. Kenapa? Karena beda lagi nanti. Menuju Sidratul Muntaha Mustaqil Ars itu namanya alam lahut, alam ketuhanan, alam ilahi. Malaikat Jibril gak mampu menembus alam lahut. Tuh ceritanya gitu. Kata Nabi Muhammad, ayo malaikat Jibril ikut sama saya menghadap Allah. Enggak, saya enggak bisa. Enggak bisa kenapa? Kalau saya berani ke sana, kebakar kita. Kata malaikat Jibril. Makanya beda alam di sana lagi Bu, alam yang tidak ditembus oleh malaikat, alam lahut, alam ilahi. Tuh, ya Bu ya, Pak. Jadi suatu perjalanan yang sangat jauh ditempuh dalam waktu yang sangat singkat. Luar biasa. Tujuannya adalah mengemban risalah sholat. Sholat bagaimanapun tetap harus kita jaga, karena sholat adalah ibadah rutinitas kita 24 jam sehari semalam. Tapi kalau coba tengok haji itu hanya ada di bulan Dzulhijjah, ya Bu. Umroh mungkin hanya bulan-bulan tertentu kalau kita punya uang aja, hanya tuh sama pasang, ya. Bulan Ramadan, bulan puasa tuh, puasa hanya setahun sekali di bulan Ramadan tuh yang wajib, ya kan? Zakat juga kalau udah nyampe nisab, sudah nyampe haul baru dibayarin. Sedekah juga kalau punya uang. Tapi kalau ibadah yang namanya sholat
itu ibadah rutinitas. Yang namanya juga Islam, Isa, subuh, lohor, asar, maghrib, Islam. Ustaz, saya nggak pernah sholat subuh. Oh, berarti belum Islam. Kenapa? S-nya nggak kepasang. Namanya apa? Hilang. Pak Ustaz, saya nggak pernah sholat maghrib. Berarti belum Islam. Belum Islam. Emang kenapa? M-nya belum kepasang. Namanya apa? Islam. Duh, berarti kalau nggak Isya, nggak subuh, nggak lohor, nggak asar, nggak maghrib, nggak Islam. Gitu, gampang. Ya Bu, ngaku Islam nggak sholat. Sholat subuh kesiangan, sholat duhur kerepotan, sholat asar masih di jalan, sholat maghrib kecapean, sholat isya ketiduran. Itu semua jadi alasan kelak di akhirat dapat balasan dari Allah semesta alam. Dung 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 pret lagi. Iya, ayo ngaku Islam, jaga sholat kita. Sekarang lagi tajwid, lagi kayak subuh maraton, nggak pakai sholat subuh lagi Ustaz. Duhur, ke salon, wah banyak uang ini Ustaz, ke salon. Asarnya main badminton, badminton. Maghribnya nonton sinetron, isanya main handphone, nanti mati bakalnya di smackdown. Sama siapa Ustaz? Malaikat Jabaniah. Tuh, subuhnya maraton, duhurnya ke salon, asarnya main badminton, maghribnya nonton sinetron, isanya main handphone, nanti mati bakalnya di smackdown. Enak Bu di smackdown, digejrot. Naudzubillah min. Kata Rasulullah, yang namanya sholat itu adalah tiangnya agama. Kalau diumpamakan anggota tubuh kita adalah kepala, sholat itu adalah kepala. Diumpamakan. Kalau zakat puasa adalah tangan kita. Kalau naik haji adalah kaki kita. Kalau puasa adalah perut kita. Hello. Kalau misalkan ada orang Islam yang gak bisa naik haji, masih bisa dikatakan Islam enggak? Masih Pak Ustadz, karena ketidakmampuannya. Artinya kalau ada manusia yang enggak ada kakinya, masih bisa hidup enggak? Masih bisa Pak Ustadz. Ini kalau misalkan ada orang yang enggak ada tangannya, artinya dia enggak bisa sedekah, artinya dia enggak bisa zakat, masih bisa dikatakan Islam? Masih. Iya, Agus Buntung katanya. Itu Agus Buntung itu Bu, napi yang paling hebat Bu, kata polisi, nggak bisa diborgol. Tangannya nggak bisa diborgol ya Agus Buntung Bu ya. Iya. Iya paling hebat itu. Iya, narapidana yang paling hebat katanya. Karena apa Pak polisi? Iya tangannya nggak bisa diborgol. Iya. Jadi ngomongin Agus Buntung deh. Iya. Jadi kalau ada manusia yang nggak ada tangannya, apakah masih bisa hidup Ustaz? Masih bisa. Begitu juga Islam, walaupun dia nggak bisa sedekah, nggak bisa zakat, masih dikatakan Islam. Tapi maaf kalau misalkan ada orang Islam yang nggak sholat, ibaratnya manusia yang nggak ada kepalanya, apakah manusia masih bisa hidup Bu Pak? Enggak bisa. Ada turunan rawa rontek Ustaz. Enggak pakai dasku, dasi langkung. Ada Pak Ustaz, itu dasku, dasi langkung. Itu bisa katanya. Enggak ada Bu. Manusia enggak ada kepalanya, enggak bisa hidup. Artinya manusia tanpa ada amalan sholat hancur. Karena sholat itu satu tiangnya agama. Artinya kalau tiang tuh kalau di bangunan, kalau nggak ada tiang roboh bangunan, betul Bu? Betul. Yo, sholat tiang kalau di bangunan nih Bu. Kemudian puasa itu junnah, tameng atau dindingnya. Tuh kalau di bangunan. Kalau zakat itu ventilasinya, seperti pintu
dan jendela zakat. Kalau haji umroh itu atapnya, ya Bu, itu atapnya. Kalau syahadat itu adalah pondasinya. Itu bangunan rumah rukun Islam. Tapi bangunan itu kalau tiangnya nggak ada, hancur lebur, ambruk, ya Bu. Makanya kita ngaku umat Nabi Muhammad, ngaku Islam, tolong jangan sampai tinggalkan sholat kita. Karena sholat itu adalah nasihat atau wasiat Rasulullah. Ketika ajal menjemput, Rasulullah menyebutkan yang pertama umatku yang disebut kita, yang disebut nih umatku. Bukan bapakku, bukan ibuku, bukan pamanku, bukan yang disebut, atau bukan istriku, bukan kata Rasulullah, tapi yang disebut kita semua umatku. Yang kedua baru amalan sholat, bukan zakat kita, bukan haji kita, bukan Bu. Yang disebut Nabi Muhammad, yang diwasiatkan Nabi Muhammad ketika ajal menjemput adalah sholat. Ya Bu, sholat jangan sampai ditinggalkan. Yang kedua, kenapa sholat dikatakan tiangnya agama? Adalah amalan yang akan dihisab. Yang pertama Bu, itu akan dihisab amalan sholat kita. Sekali lagi, bukan zakat kita yang pertama yang akan dihisab, bukan puasa kita, bukan, tapi yang dihisab adalah sholat kita yang pertama. Kalau sholatnya baik, insya Allah kesananya baik. Kalau sholatnya rusak, kesananya juga akan rusak. Kalau orang yang nggak sholat, siap-siap akan dipatok yang namanya dengan ular ikras suja. Suja itu gambarannya ular yang berbisa, yang ekornya bisa mencabik-cabik orang yang nggak pernah sholat. Na'udzubillah min dzalik. Mangga. Jadi peristiwa Isra Mi'raj tentu tidak lain adalah oleh-olehnya sholat. Betapa besarnya amalan sholat sampai nabinya langsung dibawa menghadap Allah untuk menerima risalah sholat. Mungkin itu saja yang bisa Pak Ustadz itu sampaikan dalam masalah Isra Mi'raj ini. Mungkin bisa diundang dalam acara kuliah subuh Ramadan. Mangga, barangkali ini jadi promosi Bapak Haji, barangkali imam terawih, mangga ada kultumnya, oke, nggak apa-apa, masih mumpung banyak yang kosong pasang, mangga bisa hubungi saya langsung atau boleh menghubungi Pak Sam, boleh, jadinya promosi untuk kebaikan nggak apa-apa. Iya, mangga. Pak Ustadz Idris juga di sini ya Pak. Iya Pak. Iya, itu dekat dengan rumah saya Pak. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tapi sebelum itu marilah kita berdoa Pak Haji. Mohon diaminkan Bapak Ibu doanya, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah di Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli habibina wa syafi'ina wa nabiyina wa maulana sayyidina Muhammad wa li washabbihi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana wa amalana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahushu ala ta'budana wa tamim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka wa hadal majlis ta'lim. Allahumma ja'alna ya wasiha
صالحا واسع أموال وكثيرا رزقا حلالا طيبا اللهم إنا ضعيفا فاقونا يا الله وإنا ضعيفا فانصرنا يا الله وإنا فقير فاغننا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فوز عند القضاء ومنشر الشهداء وعشر الشهداء ونصر على وارفعنا درجة في المقام المحمود في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حي بسكرة الموت ونجاة من النار وعند الحساب اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة ولدم السعادة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين اللهم اغفر لنا لوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر لحينا وميتنا اللهم اغفر لحينا وميتنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اذ رحمة والمغفرة على أهل القبور من المسلمين والمسلمات من المؤمنين والمؤمنات من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله ارفع لهم الدرجات واضعف لهم الحسنات وكفر من السيئات وادخلهم الجنة مع الأبرار اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تحرمنا بعدهم واغفر لنا ولهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أجركم الله الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Barakal alhamdulillah. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah, dikabulkan oleh Allah dan disyafati Rasulullah, dan mudah-mudahan tausiahnya bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ada petai dimakan poije, cakep. Kalau ada sale-sale kate mohon dimaafin aja. Ikan sepat, ikan patin. Mumpung ada sempat saya Iskandar Alim satunya mohon maaf lahir batin. Matur kesuwun sangat. Thank you very much. Thank you very well. Jazakumullah bahid syukriya. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah peringatan Isra Mi'raj yang telah disampaikan oleh Ustaz Iskandar Alibno atau Ustaz Yunyu. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menambah kita dalam rangka beribadah kepada Allah, terutamanya beribadah sholat. Jadi Bapak Ibu, untuk sempurnanya acara peringatan kali ini, mari kita tutup dengan berhamdalah bersama. Maka Bapak Ibu barangkali yang sudah memiliki waktu di luar atau di rumah,
dipersilakan untuk meninggalkan masjid sambil bersolat. Ya Rabbi Mustafa wasidana ya Lain kali sih Ustaz, setelah selesai barangkali ada yang kurang keras, mohon barangkali ini ada yang